Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nandila dari Salma. Dalam 7 menit ke depan, aku bakal bawain kajian Islam dengan judul Sedekah Memadamkan Murkanya Allah, yang aku ambil dari buku Dasarnya Sedekah, karya Haji Ahmad Said. Oke, langsung pada penjelasannya. Sedekah merupakan sebuah tindakan yang sangat mulia, karena dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, kita dapat membantu meringankan beban mereka dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku At-Ta'rifat, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita bersedekah itu jangan sampai niatnya itu pamrih, apalagi mengharap imbalan dari orang lain ataupun mengharap ridho, maksudnya mengharap imbalan dari Allah berupa pasti aku kalau bersedekah banyak nanti sama Allah dikasih yang lebih banyak lagi. Iya teman-teman, pasti sama Allah bakal digantikan rezeki yang kita berikan kepada orang lain. Tapi niat kita jangan sampai salah. Niat kita jangan karena mengharap imbalannya dari Allah ataupun mengharapkan pujian dari orang lain. Karena belum tentu saat kita bersedekah, saat kita membantu orang lain itu suka sama kita. Biasanya banyak orang yang mencari kesalahan-kesalahan kita. Contohnya seperti orang itu membantu dengan materi, maksudnya dengan berupa uang, itu pasti biar dipuji karena dia itu uangnya banyak, biar gini. Katanya itu seperti itu. Makanya biasanya ketika kita memberi, itu yang memberikan tangan kanan, tangan kiri ini jangan sampai tahu, kan gitu teman-teman, pasti sudah tidak asing kan dengan kata-kata seperti itu. Dan kita juga menyadari bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jadi ketika kita bersedekah, jangan sampai niat kita salah, jangan sampai karena ingin dipuji orang lain dan sebagainya ya teman-teman. Nah, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah adalah sunnah hukumnya dan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan itu didasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 380 yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan atau sebagian semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dengan kata lain, di dalam surat ini tadi, kita itu membantu sesama sampai dia merasa tidak kesusahan. Mungkin di sini diartikan seperti contohnya mungkin bisa makan untuk 3 hari ke depan, mungkin bisa untuk membeli bahan pokok dan sebagainya, ataupun bisa untuk memasak hari ini ataupun makan untuk seterusnya. Nah, sedekah ini dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, jadi teman-teman, bersedekah itu tidak harus berupa uang ya, tidak harus berupa uang, bisa digarisbawahi. Jadi bisa berupa bahan pokok ataupun bisa berupa dengan memberi senyuman kepada orang lain, itu juga sudah termasuk sedekah. Menyapa orang lain itu namanya juga sedekah. Selain bersedekah dengan memberi senyuman atau menyapa orang lain, kita tuh bisa menyambung silaturahmi, tali persaudaraan, yang dimana insya Allah dengan kita senyum kepada orang lain, berjabat tangan kepada orang lain, kita akan diberi umur yang panjang, sehat, insya Allah. Nah, selanjutnya, berbuat dan menahan diri dari kejahatan. Kita menahan diri dari kejahatan saja, contohnya ingin mencuri ataupun
ingin melakukan melakukan kekerasan ataupun apapun itu sudah termasuk sedekah teman-teman. Jadi sedekah itu sebenarnya nggak berat. Selanjutnya ada berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa. Maksudnya mendamaikan orang yang sedang bertengkar, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi. Ini juga termasuk sudah sedekah. Melangkahkan kaki ke jalan Allah. Ini juga sudah sedekah teman-teman. Jadi kita contohnya mau jamaah di masjid, kita kan melangkahnya ke masjid. Nah, kita niatnya itu ingin sholat, ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu saja sudah termasuk sedekah. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Di sini dijelaskan bahwa jika kita memperlihatkan sedekah kita itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu juga baik sekali karena secara tidak langsung kita memberikan motivasi kepada orang lain kalau sebagian dari harta kita harus disedekahkan, ada hak orang lain. Kan seperti itu. Namun, jika kita memberinya tanpa sepengetahuan orang lain dan memang orang itu sangat membutuhkan, itu sangat lebih baik daripada kita tadi menampakkan sedekahnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memberikan sedekah, baik itu dalam bentuk harta, tenaga, maupun waktu. Nah, tenaga, harta, maupun waktu. Jadi sedekah tidak hanya harus menggunakan harta teman-teman, bisa menggunakan tenaga, bisa menggunakan waktu. Kita dapat memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, ataupun kaum duafa. Selain itu, kita juga dapat memberikan sedekah melalui lembaga-lembaga ambil zakat atau yayasan sosial yang terpercaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kajian Islam kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.